Halo guys, selamat menonton. Semoga terhibur dan dapat menambah wawasan. Oke, let's go. 1, 2, 3. Aku memuji kecanggihan teknologi kapitalisme dan kemajuan material, tapi aku mengutuk masyarakat kapitalis. Atas nama kemajuan manusia, dibandingkan orang lain yang pernah hidup, Marx mungkin lebih banyak menciptakan kematian, penderitaan, degradasi, dan keputusasaan. Mudah-mudahan Marx bisa menghasilkan kapital daripada sekedar menulis tentang kapital. Marx menempuh jenjang perkuliahan di Universitas Bonn, Jerman. Marx lebih senang menghabiskan waktu untuk mabuk-mabukan dan pesta daripada belajar. Ayo ikut saya ke klub malam, kawan. Kuy, let's go. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega menghilang. Apa ini, Marx kamu mabuk mabukan tiras. Mau jadi apa kamu? Awas kalau berani menggulanginya. Lagi. Marx pernah terluka dalam sebuah duel, bahkan dia pernah ditangkap karena membawa pistol dan dipenjara karena membuat kegaduhan. Kamu semakin tidak terkontrol Marx. Ia akan memindahkanmu ke Universitas Berlin. Akhirnya 5 tahun kemudian, Marx berkuliah di Universitas Berlin dengan perubahan yang lebih baik. Mengikuti kelompok, klub dokter, kelompok kecil Hegelian muda. Suatu ketika mereka yang terlibat di kelompok tersebut mengadakan pertemuan. Menurut saya, Marx ini orangnya memiliki otak yang cemerlang. Marx juga tampak menonjol, identik dengan jenggot dan rambutnya yang hitam dan tebal. Suatu hari, Karl Marx berpendapat bahwa sistem bangunan ekonomi sosialis komunis berbeda dengan laissez-faire yang dikemukakan oleh Adam Smith, C.P. Say, dan David Ricardo. Sistem ekonomi yang saya ciptakan berbeda dengan teori aliran klasik. Di dalam teori saya, ada teori baru mengenai
nilai kerja, nilai surplus, kapitalisme monopoli, dan materialisme historis. Teori nilai kerja. Dalam sistem kelas Ricardo, buruh memainkan peran kritis. Tapi menurut saya, tenaga kerja adalah satu-satunya penghasil nilai. Nilai suatu komoditas harus sama dengan jumlah rata-rata dari jam kerja untuk menciptakan komoditas tersebut. Teori nilai surplus. Menurut saya, profit dan bunga. Oleh karena itu, semua profit yang diterima kaum kapitalis dan pemilik tanah merupakan nilai surplus yang diambil secara tidak adil dari kelas pekerja. Rumus matematisnya, P sama dengan S per R. Contoh penerapannya sendiri, andaikan pabrik pakaian mempekerjakan buruh untuk membuat baju. Kapitalis menjual baju seharga $100 dalam satu buah. Tetapi, ongkos tenaga kerja adalah $70 per baju. Karena itu, tingkat profit adalah P sama dengan $30 per $100. Teori kapitalisme monopoli. Menurut saya dan rekan saya Angels, kapitalis disibukkan oleh upaya menaklukkan pasar baru dan upaya eksploitasi lebih menyeluruh terhadap pasar lama. Materialisme historis. Pemikiran tersebut dipengaruhi juga oleh filsuf George Wilhelm Hegel. Tesis dan antitesis bisa menjadi sintesis, dan perbudakan dan feodalisme bisa menjadi kapitalisme dan sosialisme yang akan berujung menjadi komunisme. It's jangan lupa pakai hand sanitizer dulu ya. Waspada corona. It's jangan lupa pakai hand sanitizer dulu ya. Waspada corona. Pada tahun 1843 Marx menikahi tetangganya di Paris, bernama Jenny Van. Beberapa tahun kemudian Jenny dan Marx diberikan anugerah dari Tuhan memiliki anak 6 dan hanya tersisa 2 yang mampu bertahan hidup. Engels adalah anak industrialis kaya Jerman, yang membenci ayahnya yang tirani dan bisnisnya yang membosankan, kotor, dan buruk sekali. Pengaruh Engels terhadap Marx ada 2 sisi, uangnya yang banyak bisa membantu Marx selama bertahun-tahun, dan Engels inilah yang mengubah Marx menjadi komunis revolusioner, bukan sebaliknya. Ayah, aku lapar. Apakah ayah ada makanan? Meski derita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Jeritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba Ini adalah ketika Marx menceritakan rahasianya kepada Engels. Marx meminta Engels untuk menjadi ayah dari Freddy.
yang mana merupakan anak dari hubungan gelap Marx dengan Ellen.